gue bukan fanboy Nintendo sih ya, jadi gue nggak terlalu yang excited gimana banget ya. Game-game yang barunya juga nggak terlalu banyak gitu, harusnya launching konsol baru, handheld baru, gamenya segambreng gitu ya, ada 2 atau 3 lah, ini cuma satu, mana cuman game balap doang ya. Nintendo Switch 2 nih, gue mau say thanks dulu sama Studio Ponsel yang udah super duper gercep buat datengin barang ini langsung dikirim ke depan rumah. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang kepo berapa harganya, cek aja linknya di deskripsi. Sekarang mari kita unboxing. Oke, BTW ini Nintendo Switch kan rilis global itu tanggal 5 Juni kemarin ya, Australia dapat pertama. Nah ini adalah unit Hong Kong. Ada juga yang unit Jepang itu katanya harganya murah 5,5 juta, tapi itu region lock ya. Jadi kalau teman-teman mau beli waspada, harus hati-hati, jangan sampai beli yang region lock. Nah gue sendiri bukan fans dari Nintendo, gue punya Nintendo Switch tapi lebih banyak pakai buat olahraga sebenarnya udah lama. Nah yang Switch 2 ini gua sebenarnya nggak ada niat untuk pakai lama, tapi gue penasaran aja, namanya teknologi, gue pengen cobain seperti apa sih bedanya. Gue unboxing, mungkin setelah ini gue nggak tahu mau pakai atau nanti akan gue jual lagi. Untuk boxnya masih mirip seperti Nintendo Switch yang edisi sebelumnya, yang versi OLED juga. Nah ini yang Switch 2 ini adalah yang versi bundling dengan Mario Kart World, dan mungkin ini gamenya cuman kode ya, bukan game fisik. Langsung deh kita buka. Ini regionnya sekali lagi region Hong Kong. Oke. Nah, ini langsung pertama kali kita disajikan dengan tabletnya nih, device-nya Nintendo Switch 2. Masih pakai plastik ya Nintendo ya, dia belum ramah lingkungan ya. Bukan pakai kertas, dia masih pakai plastik. Nah ini juga diplastikin untuk Joy-Con-nya. Jadi warnanya sekarang bagian depannya warnanya hitam. Terus di sini kita dapat, nah ini ya, ini kode untuk gamenya. Terus ada kabel, ada kabel HDMI Ultra High Definition. Terus ini juga ada kayak lanyard ya, sebenarnya buat ditaruh di Joy-Con-nya, terus ini buat dipegang, diikat di tangan kita. Terus kita dapat adaptor ya, warna hitam seperti ini. Gak usah gua buka-bukain ya plastiknya ya, karena ya udah kelihatan karena transparan. Terus ada kabel USB-C to C-nya. Terus ada, nah ini grip buat Joy-Con-nya ya. Terus ada lagi dockingnya terakhir. Nah dockingnya sekarang modelnya seperti ini, nggak terlalu kaku ya. Kalau yang dulu kan kotak, kalau ini dia agak oval dan lumayan tebal bagian belakangnya. Sama sih sebenarnya, mirip-mirip sistemnya tuh. Ntar naruh kabelnya di sini tuh, ngumpet. Oke, sekarang waktunya kita untuk lebih dekat dengan si Nintendo Switch 2 ini. Oh iya benar, dia lebih gede ya. Ini kan size-nya 8 inci ya, naik 1 inch dibanding si Switch yang generasi sebelumnya. Kalau kelihatan kayak gini aja sih kan warna hitam polos ya, itu kesannya kayak bezelnya tuh tipis, tapi sebenarnya kalau layar udah nyala bezelnya masih lumayan tebal sih. Terus ini Joy-Con-nya kesannya tuh kayak lebih pipih ya, dan dia pakai sistem magnet sekarang. Katanya sih ini satisfying banget ya kalau misalkan kita pasang. Kita coba. Oh iya bener ya, jadi nggak usah manual diseleretin kayak serat gitu ya, dia udah gini aja nih. Wah mantap, kesannya itu lebih mature ya, lebih dewasa gitu. Kalau dulu kan warna-warni, nah ini warnanya hitam polos di depan, di belakang juga sama hitam polos. Kita body tour dulu ya. Di sini di bagian atas nih ada exhaust-nya buat pembuangan panas, terus ada port USB-C, ada port audio, jack audio. Terus di sini untuk cartridge-nya, untuk naruh kasetnya. Terus ada tombol volume dan ada tombol power. Ini tombol powernya juga masih kecil ya dia. Terus di bagian belakang ini ada stand-nya. Nah, modelnya seperti ini sekarang. Gitu. Ini hati-hati ya. Gua nggak tahu kuat apa enggak. Cuman kalau kayak gini kan agak-agak ringkih ya. Jadi takutnya gampang patah atau enggaknya gitu. Jadi mesti ekstra hati-hati. Terus di bagian bawah
ini ada lubang exhaust lagi gitu ya, kanan kiri ada port USB-C lagi. Jadi totalnya port USB-C-nya ada 2, atas dan bawah. Ini mantep ya, kayak UMPC zaman now dikasih seperti itu. Terus slot kartunya bentar. Oke, slot kartunya di sini ya, micro SD. Terus ini yang kecil di bagian bawah kayaknya sih ini speaker ya. Tuh ada 2 kanan kiri. Gua udah bawa Nintendo Switch OLED. Nah, ini dia perbandingannya tuh ya. Jadi si OLED ini 7 inci, Switch 2 ini 8 inci, tapi kayaknya bedanya jauh ya gitu. Tuh gedenya tuh kalau kita bandingin, wah lumayan jauh. Jadi ini harusnya lebih enak sih, lebih lega. Tapi ini nggak berat ya, masih cukup oke lah ya dibanding kalau kita mainin. Kalau yang lebih berat itu kayak Legend Go itu lumayan. Kalau ini nggak terlalu berat. Terus juga dia relatif tipis. BTW untuk Switch 2 ini layarnya 8 inci, dia tipenya LCD, bukan pakai OLED. Dia udah 120 Hz dan udah Full HD. Jadi upgrade-nya lumayan ya. Sebenarnya katanya udah support HDR, tapi beberapa media luar bilang kalau HDR-nya ini cuman sekedar HDR yang pas-pasan gitu, karena brightness-nya itu cuman di 400 atau 450 nits. Jadi masih di bawah standar. Jadi HDR-nya itu nggak yang kinclong, nggak yang glowing gitu. Nah kalau misalkan kita colok ke TV pakai dockingnya itu katanya bisa sampai resolusinya 4K. Kita untuk nyopotin Joy-Con-nya ini ada tombol di belakang ya, kita pencet, tep, oh gini, pencetnya gimana? Gini, terus tinggal ditarik. Oke, jadi tombol ini kanan kiri kita pencet dan tinggal tarik aja seperti ini. Sekarang nih gue udah berhasil redeem download ya game yang bundling tadi, Mario Kart World. Ini adalah game baru Nintendo untuk nemenin launchingnya si Switch 2 ini. Size-nya 24 GB kurang lebih. Downloadnya itu tadi sekitar 1,5 jam karena gue pakai WiFi 2,4 GHz. Gue coba connect ke 5 GHz itu nggak kedetek. Jadi memang kalau untuk Switch ini dia harus setting routernya dulu ya, harus di dalam tanda kutip di utak-atik ya biar bisa kebaca 5 GHz di Switch ini. Terus juga baterainya tadi sekitar 40 atau 50%, sekarang tinggal 25%, cuman buat download dengan layar yang terus menyala. Dan kalau teman-teman beli yang versi bundling dengan game Mario Kart World ini, perhatiin ya teman-teman, downloadnya belinya region mana. Kalau gue ini kan Hong Kong, jadi nanti pas downloadnya itu store-nya juga harus store yang Hong Kong. Jadi harus ganti dulu biar bisa download. Setelah selesai nih langsung bisa dimainin. Tapi di sini gue pengen kasih lihat dulu ya. Tadi kan gue bilang bezelnya kalau mati kayak tipis. Nah ini kondisi menyala. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini yang gue cukup sayangkan dari Nintendo untuk konsol handheld, maksudnya ya. Handheld keluaran 2025. Bezelnya ini masih ya basic aja gitu, nggak tipis-tipis banget ya. Kalau kita bandingin dengan yang versi OLED, ini gue nyalain dulu ya. Oke, tuh ya kurang lebih sebenarnya mirip-mirip ya bezelnya gitu. Jadi nggak ada kayak peningkatan. Terus untuk kecerahannya sebenarnya juga gue nggak terlalu bisa ngebedain ya yang versi OLED dengan yang versi LCD yang baru, karena menurut gue mirip-mirip aja gitu. Nih gue coba brightness-nya gue bikin mirip ya. Nih kita tes dulu. Tuh, ini gue terangin lagi berarti ya yang di Switch 2. Tuh kurang lebih segini lah. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi yang nggak tahu OLED yang di Switch 1 yang kurang oke atau memang LCD di Switch 2 yang memang bisa menyaingi OLED. Jadi ya kayaknya kelihatannya sih fine-fine aja ya. Cuman lebih enak di Switch 2 karena resolusinya lebih tinggi, refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Nah terus untuk tombol-tombolnya, feel ngekliknya, tombol pencetnya gitu ya, ini sama gitu. Jadi bener-bener plek ketiplek kayak ada bunyi klik 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 gitu ya. Kalau kita tekan ya, kalau teman-teman yang udah biasa pakai Nintendo pasti paham lah gimana karakter dari tombol-tombolnya gitu. Analognya juga sama ya, kurang lebih ini masih identik. Nah terus kalau untuk UI-nya sendiri ini memang beda ya. Kalau di Switch 2 lebih kecil tuh di sini icon-iconnya. Nah terus kalau kita punya game-game yang digital ya, yang dulu pernah kita beli, kayak gua nih pernah beli beberapa game. Nah di sini ada virtual game cards. Kita klik aja kalau kita udah login.
Nah, di sini akan muncul game-game yang sudah pernah kita beli digital. Tuh ya, tampil semua di sini. Jadi nanti gua tinggal download aja terus gua tinggal mainin. Tuh, ada banyak sih game dari Switch. Jadi memang ini backward compatibility dengan Switch generasi 1. Jadi semua gamenya bisa, dan karena ini hardwarenya lebih tinggi, katanya sih performanya mungkin naik sekitar 2 atau 3 kali lipat ya gitu. Dia masih pakai chipset custom dari Nvidia. Dia bisa dapetin frame rate yang lebih stable, tapi ya karena ini gue baru unboxing jadi gue belum coba banyak. Tapi katanya di game kayak Cyberpunk yang di Switch 1 itu frame rate nya misalkan itu sering loh dapat di bawah 25 ya, bahkan 20-an fps. Kalau di Switch 2 itu bisa ngelock di 30 fps. Oke, nih sudah mulai. Di sini sih frame rate-nya kayaknya di lock di mungkin di 30 kali ya. Dan yang gua rasain gambarnya sih ya bagus-bagus aja ya, karena kan Mario Kart ini kan tipikal game-game Mario yang ya kita tahu lah ini grafisnya tuh kayak kartun lucu gitu ya. Jadi nggak mengedepankan kayak grafis yang realistis gitu ya. Jadi kita belum bisa menilai sebagus apa sih grafisnya. Mungkin nanti di reviewnya gua akan coba main game yang lebih grafik demanding kayak misalkan Harry Potter ataupun Cyberpunk atau game-game yang lain. Ya kalau gua sendiri sebenarnya nggak terlalu yang excited gimana banget, karena gua bukan fanboy Nintendo. Jadi gua main game-game yang biasanya eksklusif aja ya, kayak Mario, kayak Donkey Kong gitu. Kebanyakan gua pakai untuk olahraga, untuk having fun aja. Nah kalau untuk grafis gua nggak expect ya ada peningkatan yang terlalu gimana banget grafisnya, enggak ya. Yang penting bisa dapetin 30 atau syukur-syukur bisa 60 fps stabil aja itu udah oke banget ya, udah enak banget. Ya intinya sih kalau ngomongin Switch 2 ini sebenarnya gue paling puas dengan upgrade size layar ya. Dengan 8 inci ini gue pikir cuma beda sedikit, tapi ternyata lebih lega sih. Nah ini pembanding lagi ya, gue ada Aya Neo 3 size-nya 7 inci. Ini kurang lebih kan sama ya, cuman beda rasionya aja ya. Kalau Switch itu kan kalau nggak salah 16:10 ya, kalau di UMPC itu kebanyakan 16:9, jadi kelihatannya lebih kecil. Nah teman-teman bisa bandingin dengan Switch 2 ini 7 inci Aya Neo 3, ini Switch 2 di 8 inci ya, 7,9 inci. Gedenya lumayan berasa. Jadi ya itulah, kalau kita main sebagai secara handheld kita akan mendapatkan kepuasan yang lebih ya, karena layarnya itu lebih lega. Oke, jadi menurut gua untuk unboxing dan first impression singkat Switch 2, gua menilai ya ini adalah handheld yang lumayan ya peningkatannya, walaupun nggak bisa dibilang yang revolusioner banget gitu ya, karena ya gua bukan fanboy Nintendo sih ya, jadi gua nggak terlalu yang excited gimana banget ya. Game-game yang barunya juga nggak terlalu banyak gitu, harusnya launching konsol baru, handheld baru, gamenya segambreng gitu ya, ada 2 atau 3 lah. Ini cuma satu, mana cuman game balap doang ya, game istilahnya yang nggak terlalu bukan game petualangan. Kalau dulu kan ada Zelda lah, ada Super Mario gitu ya, ini masih cuman Mario Kart aja. Gue masih menunggu game-gamenya. Terus juga untuk hardware memang ada peningkatan, terutama layar seperti yang gue bilang dari tadi. Untuk speknya kalau mau yang lebih lengkap teman-teman bisa lihat di deskripsi aja. Terus untuk baterai juga sebenarnya ada peningkatan, tapi gue nggak yakin ya, karena speknya lebih tinggi, konsumsi baterai lebih tinggi, resolusi layar lebih tinggi. Tadi aja gue pakai cuman buat download aja 1,5 jam itu berkurang hampir berapa ya tadi ya, 25-30%. Dan kalau kata teman-teman di forum ya yang di Indonesia yang udah pegang barangnya, katanya dia main game berat ya yang kayak Cyberpunk main 2 jam itu udah mungkin sisa 20%. Jadi mungkin baterainya ini ya kurang lebih 2-3 jam ya kalau kita main game dengan grafik yang kelas tinggi, kelas atas. Terus juga untuk speakernya walaupun ada peningkatan, tapi kalau teman-teman bakal ngira wah ini bakal gede banget suaranya, sayangnya enggak, karena ya gue bandingin ya dengan ROG Ally, dengan apalagi Aya Neo 3 ya, itu Aya Neo 3 speakernya tuh salah satu yang the best lah menurut gue. Dan di Switch 2 ini lumayan jauh perbedaannya, jadi memang belum bisa menyaingi untuk UMPC kelas atas. Dan sayangnya lagi harganya ini juga naik ya, kalau nggak salah $459. Ya basicnya
harga globalnya itu sekitar 7 jutaan. Nah, kalau masuk sini harganya bisa 9 sampai 10 juta. Kalau mau harganya lebih stabil ya tunggu nanti setelah beberapa bulan. Kalau awal-awal hype-nya itu masih tinggi, harga pasti masih digoreng, masih tinggi. Tapi kalau teman-teman tetap pengen beli, linknya ada di deskripsi, bisa langsung dicek aja.